negara maju, dia selalu berkeinginan bahwa negara berkembang itu wajib selalu menjadi negara berkembang, agar kekayaan alamnya bisa dia ambil dengan harga murah. Jadi tidak ada pernah satu pun negara maju menginginkan negara berkembang untuk menjadi negara maju. Makanya negara berkembang itu dia pilihlah orang-orang yang mudah diperdaya, yang mudah disogok dengan uang, agar nanti tetap menjadi negara berkembang, agar nanti tetap mudah membeli barang-barang yang ada di negara itu dengan harga murah, dengan masih mentah, yang nanti diambil ke negaranya diproduksi menjadi harga yang mahal. Ganjar itu adalah petugas partai. Coba lihat, kenapa saya bilang petugas partai? Sebelumnya dia mengatakan bahwa Jokowi adalah gurunya. Setelah didapuk oleh partai PDIP, setelah petinggi-petinggi PDIP menyerang Pak Jokowi, Ganjar pun menyerang Pak Jokowi. Itu maknanya dia 100% petugas partai. Paham ya? Ketika dia tidak petugas partai, dia pasti akan memposisikan Pak Jokowi sebagai gurunya. Karena sebelumnya dia bilang guru politiknya. Mengerti ya? Itu yang membuat 100% dia petugas partai. Nah, Pak Mahfud misal, selama ini kan tugasnya bagus kelihatan. Tapi dia ternyata tidak berhasil membangun nilai baiknya itu. Lihat sekarang, setiap perkataannya blunder kayak anak kecil, bukan profesor lagi. Lihat aja berita-beritanya. Ketika dia bilang ibu-ibu yang melahirkan anak yang tidak berakhlak apa itu. Terus dia robah lagi dengan aneh. Bukan ibu-ibunya yang salah, bapaknya yang salah karena kenapa bisa jadi setumpul begitu? Karena dia telah menjadi petugas partai. Dia menjadi mesin partai. Dia di bawah kendali partai. Coba kalau dia merdeka, dia akan tetap, apalagi dia masih di dalam kabinet. Tidak sepantasnya orang dalam kabinet untuk menyalahkan dia yang ada di dalamnya. Paham ya, petugas partai? Itu yang menyebabkan dia petugas partai, dan itu tidak layak buat sahabat dewasa untuk memilihnya. Kecuali sahabat belum dewasa, silakan. Belum dewasa cara berpikirnya, belum dewasa memandang sesuatu demi masa depan anak dan cucu kita. Terus bagaimana dengan yang nomor 1? Anies. Anies apalagi? Anies kan pernah menjadi gubernur DKI, yang saya orang DKI. Ya kan? Apa janjinya yang 0% ada kelihatan? Apa oke-oke apalagi itu yang minimarket? Kedua, juga akhirnya kita tahu ada orang-orang yang dekat sama orang Amerika, sama petinggi-tinggi Amerika itu menjadi tim ahlinya. Bayangkan, dan hilirisasi pasti tidak dilanjutkan. Kalau hilirisasi tidak dilanjutkan, dia pasti menjual nikel kita ini dengan harga murah. Hancur kesempatan buat anak-anak cucu kita untuk mendapat lapangan kerja yang banyak. Baik. Dan siapakah pantas presiden selanjutnya di 2024 ini? Hanya Prabowo Gibran. Itu yang pantas. Yang paling pantas dan sangat pantas. Jika saudara-saudara, jika sahabatku yang telah dewasa, betul-betul sayang sama anak cucunya, pilih Prabowo Gibran. Karena itu nanti akan membuka lowongan kerja yang seluas-luasnya. Karena ingin nikel kita untuk baterai mereka harus bangun smelter di sini, harus bangun-bangun pabrik di sini yang melahirkan lapangan kerja yang banyak. Itu tujuannya. Dan diproduksi di sini yang nantinya bernilai sangat tinggi, bisa 1000 kali lipat. Bayangkan. Ada catatannya, itu para ahli yang catat. Kalau dijadikan ini sekian harganya, 10 lipat. Dijadikan ini 100 lipat, ini 1000 lipat. Bayangkan. Artinya, kalau misal 1000 lipat, itu berarti kita telah menyelamatkan generasi kita selama 1000 tahun. Dengan cara hilirisasi ini. Jika kita jual mentah, hanya menyelamatkan generasi kita 1 tahun ini saja. Atau selama 5 tahun saja, satu periode siapa presidennya yang memang menjual mentah. Mengerti ya, sahabat dewasa? Jangan mudah lagi dibelok-belokkan. Hanya Prabowo Gibran yang jelas akan melanjutkan hilirisasi dari hulu sampai hilir. This is a Tesla. Did you know that most Teslas will come from just one country? And you'll never guess the country. See, every electric car has a battery. And every battery is made with this, nickel. It's a raw material that's very hard to get.
And guess what? 25% of the world's nickel is just in one country. Welcome to Indonesia! In the past, companies bought the nickel from Indonesia, made the battery in Europe, and sold the car for lots of money. And the country with the nickel made very little money. World trade is broken. Now, countries with nickel, like Indonesia, are waking up, and they're asking car companies to make the battery here, start a factory here, create jobs here, make people rich here, not just buy nickel for very little. That's why Tesla and every other car company will have to make the battery here in Indonesia. So, the next car you buy will make every country rich. And that is how trade should be. That's 1 minute. See you tomorrow.